Informasi mancanegara datang dari Gaza. Warga Palestina di kota-kota Gaza, Khan Younis dan Jabalia antri di depan truk air dan berharap dapat mengisinya dengan air apapun yang tersedia di tengah kelangkaan air yang parah di seluruh wilayah itu. Wakil Direktur Perusahaan Air Pantai mengatakan bahwa setiap orang mendapat 6 hingga 7 liter air minum setiap hari. Tetapi jatah ini semakin berkurang setelah Israel memblokade bantuan di Gaza. Sehingga bantuan pangan, persediaan obat-obatan dan kebutuhan primer lainnya stoknya semakin menipis. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan mengatakan bahwa para pekerja kemanusiaan di lapangan melaporkan peningkatan kekurangan gizi akut di seluruh jalur Gaza. Kita beralih ke Amerika Serikat, para profesor, dosen, dan mahasiswa menggelar aksi protes di sejumlah kampus di seluruh Amerika Serikat terhadap apa yang mereka sebut sebagai serangan luas terhadap pendidikan, termasuk pemotongan dana besar-besaran, pengusiran mahasiswa internasional, dan pembatasan kebebasan berbicara tentang perang di Gaza. Sekitar 150 orang berunjuk rasa di Universitas Columbia di New York yang telah menjadi tempat protes besar-besaran pro-Palestina tahun lalu. Semakin banyak lembaga pendidikan tinggi yang menjadi target pendanaan federal oleh pemerintah untuk mematuhi agenda politik pemerintahan Trump. Namun pemerintahan Trump meminta universitas untuk membagikan informasi mahasiswa pemegang visa. Universitas tetap berpegang pada pernyataan sebelumnya bahwa tidak akan menyerahkan kemerdekaannya atau melepas hak konstitusinya.